Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Safta bersama saya Ustazah Larasati. Masih spesial Hari Santri. Kemarin kita sudah berbincang dengan para ustazah-ustazah kita di Sekolah Islam Safta Surabaya. Saat ini kita akan berbincang dengan para ustadz-ustadz kita yang tidak kalah luar biasa, di mana beliau juga akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana pengalamannya menjadi seorang santri di pondok pesantren. Saat ini sudah bersama saya para ustadz-ustadz yang luar biasa. Salah satunya yang pertama yakni Kepala dari SMA Safta Surabaya, Ustadz Dwi Cahyo Kurniawan SPD. Assalamualaikum Ustadz Dwi Cahyo. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian yang kedua ada Ustadz Irham Khalid SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Ahmad Ulil Albab SAG. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Sehat juga ya Ustadz ya? Sehat ya. Kayak agak lemes tapi ternyata sehat ya. Masya Allah sekali. Ya itulah karakter santri. Oh gitu ya, karakter santrinya seperti itu. Masya Allah. Oke. Karena sudah pasti penasaran banget nih kalau kemarin kita sudah tanya-tanya mengenai pengalaman menjadi seorang santriwati. Sekarang kita akan mencari tahu nih bagaimana pengalaman beliau-beliau sekalian menjadi seorang santri. Yang pertama kita tanya dulu ya, ustadz-ustadz sekalian ini pondok pesantrennya di mana sih? Kalau boleh tahu sama berapa lama tuh waktunya selama mondok itu? Mungkin dari Ustadz Dwi Cahyo dulu, silahkan. Ya, kalau saya sebenarnya pindah-pindah mondok saya. Oh pindah-pindah, Masya Allah. Jadi mondok saya itu mengikuti sekolahnya di mana. Oh gitu. Ya, tapi semoga bukan sekolah ngerangkep pondok, tapi mondok yang ngerangkep sekolah. Oke, begitu. Oh beda ya Ustadz ya? Temanya beda. Kan? Oh temanya beda, oke. Ya, untuk waktu SMP saya mondok di Al-Fatah di Nganjuk. Kemudian saya lanjut itu 3 tahun, insya Allah. Terus saya lanjut waktu MA. Itu saya lanjut di Pondok Al Husna di Kediri. Di Kediri. Kemudian pindah lagi ke Malang. Saya pondok di Sabilur Rosad selama 4 tahun. Dan setelah itu tetap mondok lagi. Tetap mondok lagi? Ya, di Ratu Tolibin selama mungkin 1 tahun ataupun 2 tahun. Masya Karena Allah. memang temanya kata Abah Yai saya itu mondok sampai rabi mondok. Oh mondok sampai rabi, Masya Allah ya. Ternyata bukan hanya sampai sekolah tapi sampai menikah gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Kalau Ustadz Irham nih pondoknya di mana dan berapa lama tuh? Saya sendiri mondoknya di Madrasatul Quran Tebuireng di kawasan Jombang. Oh Masya Allah. Kurang lebih sekitar 15 tahunan ya sejak masuk. Masya Allah 15 tahun. MTS, kemudian Aliyah, lanjut kemudian kuliah pun juga masih tetap tinggal di pesantren. Lanjut kemudian pengabdian mengajar di sekolah sampai 5 tahun dan berhenti seperti Bapak Dwi Cahyo ketika menikah. Oh begitu. Memang harus sampai menikah ya mondoknya ya, Masya Allah. Jangan-jangan yang satunya juga iya ini ya. Coba Ustadz Ulil mungkin. Kalau saya mondok di salah satu pondok pesantren salaf yang ada di Jawa Tengah, dan saya nggak lama kebetulan mondoknya Bu. Jadi hanya keluar SD sampai lulus kuliah. Itu lama ya? Itu lama ya? Dan nggak lama loh dari SD. Kebetulan juga sama kayak Ustadz Dwi Cahyo, saya pindah-pindah. Ketika MTS di sana kan saya sekolahnya formal. Tapi mondok saya di pondok salaf. Jadi agak beda lokasi lah dan beda tradisi. Di MTS itu saya di pesantren Al Anwar 1. Ketika di MA saya pindah ke pondok pesantren Al Anwar 2, tapi terus pindah lagi ke Al Anwar 1. Terus yang kuliah saya pindah ke Al Anwar 3. Jadi jadi merasakan saya semua ya, Masya Allah. Mungkin Al Anwar 4 ya belum Bu. Oh, ada itu ya tapi ya. Sampai Al Anwar berapa tuh Ustadz? Kebetulan 4. Oh cuma sampai 4 aja. Oh gitu, oke. Mungkin mau dicoba, oh tapi karena udah menikah. Oh udah selesai sampai menikah ternyata ya. Oh faktor U, Masya Allah. Oke luar biasa ya perbincangan kita kali ini Ustadz-ustadznya, Masya Allah. Oke, kemudian karena tadi kan pondoknya juga berbeda-beda, jangka waktunya juga berbeda-beda nih Ustadz. Kira-kira yang dipelajari selama di pondok itu apa aja sih? Mungkin dari Ustadz Irham dulu, monggo. Kalau di pesantren, karena pesantren kami pesantren Al-Quran, pasti setiap harinya itu belajar tentang Al-Quran ya, dan juga
dinia dan beberapa materi umum di sekolah formal seperti pada sekolah lainnya. Tapi yang kami jadikan catatan adalah bagaimana kita itu dididik untuk survival skill ya di pesantren ya. Dalam hal apa itu Ustadz survivalnya tuh? Ini dalam banyak hal, terutama dalam masalah pendanaan ketika tanggal sudah mulai menua. Oh, Masya Allah. Jadi udah siap ya, kalau ketika kerja tuh sudah siap loh. Lanjut kemudian juga ada hal ini, persiapan mental, jangan sampai kita malu karena hal konyol yang kita lakukan sendiri. Misalkan seperti ini, di pesantren yang pasti kan kita selalu jamaah sholat 5 waktu ya. Itu pun juga tidak pernah telat karena tidak ada tempat untuk bersembunyi di pesantren itu ya. Tapi padatnya jadwal seperti itu ternyata beberapa anak juga ada yang masih cukup fisiknya ngantuk istilahnya ya. Sehingga ketika jamaah subuh yang wiritannya juga segitu panjang, adik-adik yang masih baru alias siswa baru itu seringkali menjadi public show, yaitu setelah jamaah selesai semuanya sudah berdiri kembali ke majelis mengajinya masing-masing. Dia karena masih capek beradaptasi, ngantuk di tengah-tengah masjid, dan itu menjadi sorakan dari semua yang sudah keluar dari masjid karena mereka sudah kembali ke majelis masing-masing. Dan hal ini menjadi tadi itu survival juga supaya kita selain tidak mudah lapar di tengah tua, juga supaya tidak mudah malu ketika kita berada di tengah-tengah publik seperti itu. Berarti selain mempelajari tentang agama juga ada hal-hal yang sifatnya survival gitu ya, untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Masya Allah. Ini menarik ya. Kemudian kalau dari Ustadz Dwi Cahya sendiri seperti apa nih? Kira-kira pelajaran apa yang diajarkan di pondok? Memang tidak jauh beda dari Ustadz Irham ya. Tapi memang karena pondok saya itu pindah-pindah. Bukan pondok saya yang pindah-pindah, saya yang pindah-pindah ke pondok. Nah, itu setiap pondok punya karakter masing-masing. Ada yang fokus di kitabnya, ada yang fokus di Al-Qur'annya, ada yang fokus juga sampai mendidik santri-santrinya itu untuk mandiri, bahkan dalam bidang wirausaha ataupun bidang-bidang yang mungkin ya tadi soft skill untuk kita hidup kelanjutannya kayak gitu. Itu tergantung pondok masing-masing kayak gitu. Dan itu memang juga tergantung usia ya. Misalkan usia waktu SMP dulu ya fokusnya ya di kitab dan lain sebagainya. Cuman salah satunya yang mungkin alhamdulillah kami pelajari itu kita sifatnya satu tanggung jawab. Dulu kita bangun biasanya ada roan gitu. Ya. Budaya kita kerjasama bersama. Gitu. Roan, gotong royong. Gotong royong ya gitu. Entah itu bangun masjid, entah itu kita bangun pondok, entah itu kita bersih-bersih dan lain sebagainya. Bahkan hal yang mungkin kalau di rumah nggak mungkin kita lakukan ya kayak gitu. Misalkan membersihkan WC yang masih ada tambahannya emasnya kayak gitu misalkan, ataupun kita harus ngudek luluh kayak gitu, adonan semen dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang alhamdulillah kita pelajari di pondok. Gitu nggih. Kemudian dari Ustadz Ulil mungkin. Mungkin motivasi saya mondok dulu mungkin ya. Kalau misalnya saya kan hidup di rumah yang dekat dengan pesantren. Jadi ketika waktu SD ya dengan polosnya saya melihat orang yang baca kitab gundulan itu tertarik. Maka dari itu setelah lulus SD itu sebetulnya orang tua saya itu pengen mondokin saya itu di pondok Quran sama kayak Ustadz Irham di daerah Kudus, tapi saya menolak karena saya lebih tertarik untuk mempelajari gimana sih cara baca Arab yang nggak ada harokatnya. Seperti itu. Kayaknya keren kayaknya. Arab gundul ya Ustadz. Nah, jadi yang pertama saya cari di sana itu sebetulnya itu. Nah, terus kemudian di sana ternyata saya didaftarkan sama orang tua saya di sekolah formal. Katanya karena perkembangan teknologi jadi harus menyesuaikan dengan zaman. Nah, itu masih nyari jati diri saya. Saya mau kemana sih? Niatnya awalnya pengen belajar kitab, tapi kemudian sekolah formal yang banyak pelajaran umumnya seperti IPA dan sebagainya, matematika, itu jadi agak bingung. Kehilangan identitas waktu SMP mungkin lebih tepatnya. Jadi ketika MTS waktu itu yang saya dapatkan adalah yang pertama itu keseharian di pondok sama seperti Ustadz Cahyo dan Ustadz Irham. Pertama, jujur ya Bu ya, dulu itu ketika SD saya nggak pernah nyuci baju.
nyapu pun kayaknya enggak kayaknya. Alhamdulillah Nah, ibunya Ustaz Udin melihat ya. Jadi, dan berkah dari pondok, alhamdulillah jadi bisa semua. Dan saya kan di Pondok Al Anwar 1 waktu itu di pusat, dan alhamdulillah selama di Anwar 1 saya juga bisa masak mie. nggak apa-apa ya, kemajuan itu ya Ustaz ya. Dia itu di atasnya masak air bener nih Nah, Ustaz itu ketika Wijah. MTS. Nah ketika SMA baru saya, wah kayaknya kalau saya gini terus saya nggak dapet apa-apa. Akhirnya waktu itu fokus saya sorogan ke guru saya itu ke kitab nahwu sorof dan sebagainya. Bahkan diminta untuk menghafalkan Imriti. Tapi kalau Alfiah belum tuntas ya, mohon maaf ya santri Masya sarang. Allah ya, tapi menurut saya itu udah luar biasa banget loh para ustadz-ustadz ini, Masya Allah. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri.